Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pak Iwan Channel. Ya, kita ada di mata kuliah Hukum Adat. Pokok bahasan kita kali ini mau berbicara terkait dengan sumber-sumber hukum adat dan penelitian terkait dengan hukum adat. Ya, saya ingin menggarisbawahi mengapa kok memakai frase penelitian dalam judul ini. Ya, ini penelitian ini penting sekali dalam hukum adat. Mengingat pertama, hukum adat ini konsep dasarnya adalah living law. Ya, hukum adat itu living law, hukum yang hidup di tengah masyarakat. Artinya, hukum adat tidak hadir karena ketentuan atau pengaturan dari lembaga negara yang berkuasa, seperti perlu adanya kewenangan lembaga legislatif mengundangkannya, kemudian ada lembaga eksekutif yang melakukan pengaturan teknisnya dan didukung oleh lembaga yudisial ketika ada sengketa. Nah, hukum adat ini tidak berada di ranah legislasi, dan aturan teknisnya pun tidak mendukung. Ya. Hukum adat ada dalam ranah kehidupan sosial masyarakat, living law, hidup bersama masyarakat. Ya. Artinya hukum adat baru berlaku ketika diterapkan, dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, ini yang menjadi penting. Kenapa? Ini karena akan diberlakukan juga beririsan dengan hukum negara, maka keberadaan hukum adat ini perlu diteliti. Tidak hanya diteliti untuk melihat secara antropologis, secara kebudayaan, bahwa ada tradisi adat yang mempraktekkan masalah ini. Bukan masalah tradisinya, tetapi bagaimana keberlakuan secara hukum. Apalagi ketika diberlakukan dalam konteks hukum nasional. Nah, ini memerlukan penelitian. Nah, ini penting. Kalau tidak diteliti, hukum adat tidak sulit untuk diberikan tempat diberlakukan dalam kancah hukum nasional. Ini pentingnya penelitian terkait dengan hukum adat. Ini berbeda kalau dengan hukum positif. Kalau hukum positif cukup dengan dilakukan legislasi, pengaturan perundang-undangan, dan kemudian diterapkan. Bisa diundangkan, diterapkan. Bahkan lembaga pemerintahan, eksekutif juga membuat prosedur pelaksanaannya. Ada undang-undang, misalnya undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan yang diundangkan lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tinggal diberikan regulasi terkait dengan tata laksananya di PP Nomor 9 Tahun 1975. Nah, ini undang-undang perkawinan diterapkan dan diberlakukan. Perkawinan bisa dilakukan oleh di lembaga dinas kependudukan atau lewat KUA untuk yang muslim. Ya, ini mekanisme tata cara perkawinan. Nah, kalau ada sengketa, tinggal diajukan gugatan ke pengadilan. Nah, ini mekanisme hukum positif. Berbeda dengan hukum positif, nah, hukum adat ini memerlukan penelitian. Tidak hanya penelitian secara, ya dua-duanya sih harus diteliti ya. Nah, tapi kalau hukum positif lebih model penelitiannya adalah model penelitian khas hukum, yakni deduktif. Penelitian deduktif, yakni menilai dari ketika berdasarkan hukum yang berlaku, kemudian hukum ini dijadikan pedoman untuk menilai kasus-kasus real yang terjadi dalam masyarakat. Nah, ini
Ini model hukum positif. Cara kerjanya demikian, mekanisme kinerjanya. Hal ini berbeda dengan hukum adat yang tidak serta-merta berlaku dalam hukum positif di Indonesia, tetapi memerlukan syarat bahwa hukum ini masih hidup di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku lainnya. Nah, ini syarat ini harus dipenuhi. Karena syarat ini harus dipenuhi, maka harus dilakukan penelitian secara kebalikannya. Jadi kalau hukum positif itu secara deduktif, maka hukum adat ini diteliti apakah benar hukum adat ini hidup di tengah masyarakat. Ya, untuk mengetahui benar tidaknya hidup dalam masyarakat, perlu dilakukan penelitian yang sifatnya induktif. Nah, berarti penelitian induktif itu meneliti apakah benar hukum praktik-praktik adat masih diberlakukan oleh masyarakat tertentu. Nah, misalnya terkait pengolahan tanah garapan Maru atau Mertelu. Nah, ini masih diberlakukan enggak di wilayah pedesaan atau perkotaan misalnya. Nah, jika diberlakukan, maka hukum ini bisa menjadi pedoman ketika nanti terjadi sengketa di ranah yudisial atau di pengadilan yudisial atau yudikatif di kalangan pengadilan. Nah, ini mekanisme tata cara menghidupkan atau membuktikan bahwa hukum adat ini hidup di tengah masyarakat dan kemudian bisa diberlakukan dalam koridor hukum positif yang nasional. Ini mekanisme tata cara bagaimana agar hukum adat bisa eksis dalam hukum nasional. Nah, caranya tadi apa? Dengan dilakukan penelitian induktif terlebih dahulu, kemudian secara deduktif dikaitkan apakah bertentangan dengan hukum lainnya atau tidak. Nah, ini mekanismenya seperti itu. Nah, ini mekanisme itu tata cara ya. Kalau tidak melaluinya ya tidak sah disebut sebagai bagian dari hukum nasional. Ya, hanya disebut sebagai tradisi saja, tapi tidak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan bahwa hukum adat ini berlaku. Kemudian ya, kita lihat dari sumber-sumber hukum adat. Sumber-sumber hukum adat bisa berasal dari dua hal. Saya mengelompokkan berdasarkan dua hal, yaitu dari tradisi masyarakat adat tersebut sama regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur. Oh, dari sisi tradisi, dari sisi peraturan perundang-undangan, ya ada undang-undang yang mengatur terkait dengan dapat diberlakukannya hukum adat. Yang pertama, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Nah, diundangkan pertama kali tahun nomor 14 tahun 1970 dan kemudian dirubah sampai yang kemarin yang terakhir tahun 2004 kalau nggak salah ya. Nanti silahkan dicek lagi ya terkait dengan pengaturan kekuasaan kehakiman. Yang kedua adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria, sama-sama undang-undang pokok, yang satunya Undang-Undang Pokok Kehakiman, satunya Undang-Undang Pokok Agraria. Agraria itu terkait dengan pertanahan. Nah, di Undang-Undang Pertanahan secara garis besar mengatur kepemilikan tanah secara yang mengadopsi hukum barat sama hukum adat. Ya, hukum adat ini diakomodir dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang diundangkan di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Nah, ini peta keberlakuan hukum adat dalam koridor hukum nasional. Nah, dari peta hukum ini kita bisa setidaknya memberikan
ini loh ruang dapat diberlakukannya hukum adat. Nah, ini baru satu PR saja, belum menggali bagaimana apakah hukum adat ini hidup di tengah masyarakat atau tidak. Ya, untuk mengetahui bahwa hukum adat ini hidup, bisa dilakukan upaya upaya analisis secara induktif tadi dari masyarakat adat itu sendiri. Pertama dari sisi apakah ada tradisi lisan yang menyatakan terkait dengan keberadaan hukum adat tadi. Atau yang kedua, apakah ada putusan-putusan pemangku adat, entah itu ketua adatnya atau jurisprudensi peradilan adat yang memutuskan terkait dengan sengketa-sengketa adat. Itu dari sisi pemangku hukum adatnya, atau ada tradisi lisan. Ya. Terkait dengan usaha untuk menghidupkan hukum adat ini, sekarang ya, sedang diperlakukan oleh seorang tokoh dari Jawa Barat sana yang bernama Kang Deddy Mulyadi atau KDM, ya. KDM ini juga berusaha menghidupkan hukum adat, berusaha menginventarisir tradisi-tradisi lisan terkait dengan hukum adat. Salah satunya adalah konsep tata ruang masyarakat Sunda. Tata ruang, penataan ruang berdasarkan topografi atau topografi itu berdasarkan bentuk dimensi dari kewilayahan. Ada dalam konsep Sunda mengatakan yang ia inventarisir, Gunung Kudu Awian. Gunung Kudu Awian, terus apa? Gunung itu harus ditanami awian. Awian itu tanaman keras atau sisinya termasuk bambu. Gunung harus kemudian lebdo kudu balongan, itu. Kemudian cerukan itu harus dibuat semacam kolam-kolam sebagai jadi kolam-kolam ikan misalnya, atau aquakultur. Kemudian lebak kudu sawahan, dataran itu dijadikan kawasan persawahan. Ini konsep tata ruang Sunda yang berusaha dihidupkan oleh KDM terkait tata kelola wilayahnya, baik ketika ia menjadi bupati maupun sekarang ini menjadi gubernur. Ya, oleh karena itu, ini usaha yang dilakukan KDM ini tidak mudah karena berhadapan dengan hukum nasional yang cenderung memberi ruang seluas-luasnya untuk kegiatan ekonomi yang eksploitatif, tidak memperhatikan tradisi budaya, tapi lebih mengedepankan sisi ekonominya, seperti kegiatan pertambangan. Nah, kegiatan pertambangan ini tentu secara kebudayaan bertentangan dengan konsep adat terkait dengan tata kelola lahan berdasarkan topografinya tadi. Nah, pertambangan jelas merusak alam, merusak ekosistem. Bagaimana kita banyak sekali melihat dengan adanya pertambahan, sungai-sungai tercemar, kemudian juga rawan menyebabkan bencana, longsor, banjir, dan seterusnya. Nah, ini yang buat bahwa konsep ekonomi yang eksploitatif ini bertentangan dengan hukum adat. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi KDM untuk mewujudkan konsep hukum adatnya dalam tata kelola pemerintahannya.
Nah, ini tantangannya. Nah, konsepnya ini mungkin berhasil ketika mungkin perizinannya telah habis atau pertambangannya ilegal atau ada alih fungsi lahan yang ilegal. Ini bisa di debat dan dipulihkan keberadaannya dan ditegakkan hukum adatnya lewat pengaturan dengan pencabutan izin. Tapi ini juga berhadapan dengan hukum nasional yang cenderung terpusat. Apalagi kalau ia menghadapi pengaturan yang perizinnya bukan berasal dari kewenangannya. Ya, ini ia tentu saja tidak serta-merta melangkahi hukum karena bisa dilakukan apa yang dilakukan ini adalah kebijakan yang ilegal. Ini tantangannya untuk menghidupkan hukum adat. Tapi setidaknya dengan cara perintisan, ia sudah bagus melakukan perintisan keberlakuan hukum adat bahwa untuk membuktikan bahwa hukum adat ini hidup di tengah masyarakat. Ya, setidaknya ini bisa menjadi modal ketika nanti memunculkan muncul sengketa di peradilan terkait dengan bahwasanya adanya kegiatan pertambangan misalnya atau alih fungsi lahan ini tidak sesuai dengan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Nah, sebenarnya itu saja yang perlu kita sampaikan di materi sumber hukum adat dan penelitian terkait dengan hukum adat dengan fokus terkait dengan pentingnya penelitian terkait dengan hukum adat. Jadi apa? Karena hukum adat itu hidup, maka harus diteliti setelah induktif dan deduktif. Induktifnya berasal dari membuktikan apakah hukum adat itu hidup di tengah masyarakat. Deduktifnya apakah ini ada dalam lingkup pengaturan hukum nasional bahwa ini dapat diberlakukan hukum adat lewat kekuasaan kehakiman atau pengaturan terkait dengan tanah. Itu saja. Terima kasih. Kita bertemu di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.